Membangun strategi kehidupan, transformasi diri dalam perspektif sosiologi klasik hingga kontemporer, oleh Aristiono Nugroho Strategic Consulting, ANSC. Peningkatan kualitas diri, self-improvement, seringkali disederhanakan dalam literatur populer sebagai sekadar masalah kemauan individu atau perubahan pola pikir psikologis yang terisolasi. Namun, di Aristiono Nugroho Strategic Consulting, ANSC, kami memandang pengembangan diri sebagai sebuah proyek strategis eksistensial. Ia adalah titik temu yang dinamis antara agensi individu, kemampuan manusia untuk bertindak secara bebas, struktur sosial yang melingkupinya, aturan, norma, kelas, dan institusi, modal budaya yang diwarisi, serta momentum sejarah yang sedang berjalan. Menyusun sebuah life strategi berarti memahami posisi kita di tengah peta sosial yang luas. Tanpa memahami kekuatan sosiologis yang bekerja di sekitar kita, seperti hegemoni kekuasaan, stratifikasi ekonomi, dan dinamika interaksi, upaya peningkatan diri akan sering membentur tembok struktur yang tidak terlihat. Strategi kehidupan yang tangguh menuntut kita untuk menjadi subjek yang sadar secara sosiologis, sociologically conscious, sekaligus teguh secara spiritual. Berikut adalah eksplorasi mendalam dari 30 pemikir besar sosiologi mengenai peningkatan kualitas diri yang diselaraskan dengan hikmah ilahiyah untuk menciptakan peta jalan transformasi yang holistik. 1. Auguste Comte, Positivisme dan Ketertiban Ilmiah. Comte, Bapak Sosiologi, menekankan bahwa kemajuan manusia bergerak dari tahap teologis menuju tahap positif atau ilmiah. Peningkatan diri dicapai melalui penerapan pemikiran ilmiah, keteraturan berpikir, dan pengamatan empiris. Strategi hidup yang sukses harus didasarkan pada data dan rasionalitas untuk mencapai kemajuan material dan moral yang terukur. Tanpa ilmu yang valid, perubahan hanyalah spekulasi tanpa fondasi. Qs. Al-Mujadilah 11. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 2. Karl Marx, Kesadaran Kelas dan Dekonstruksi Alienasi. Bagi Marx, kualitas diri sejati terhalang oleh alienasi, keterasingan, akibat sistem kerja yang mekanistik dan eksploitatif. Strategi kehidupan menuntut individu untuk meningkatkan kesadaran kritis mereka guna memahami posisi dalam struktur produksi. Peningkatan diri adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu sistem dan menjadi manusia yang utuh melalui aksi nyata, praksis yang mengubah keadaan material secara kolektif. Qs. Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 3. Emil Durkheim, Solidaritas Organik dan Integrasi Moral. Kualitas diri tidak diukur dari seberapa egois kita mengejar ambisi pribadi, melainkan seberapa mampu kita mengintegrasikan diri dengan nilai moral kolektif. Individu yang unggul adalah mereka yang menjalankan fungsi spesifiknya dalam masyarakat secara optimal demi keharmonisan bersama. Hidup tanpa keterikatan sosial hanya akan membawa manusia pada kondisi anomi atau kekosongan makna yang destruktif. Qs. Al-Ma'idah 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 4. Max Weber, Etika Kerja dan Rasionalitas Tujuan. Weber memperkenalkan konsep beruf atau panggilan hidup. Kualitas diri ditentukan oleh rasionalitas tindakan dan disiplin ketat dalam mengejar panggilan tersebut. Strategi hidup yang efektif mengharuskan kita memiliki etika kerja yang transenden. Melihat pekerjaan bukan sekadar mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang dilakukan secara presisi dan profesional. Qs. An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 5. Herbert Spencer, Evolusi Sosial dan Adaptasi Kontinu. Peningkatan diri adalah proses evolusi pribadi yang tak henti. Mengikuti hukum alam, individu harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat guna mencapai kapasitas fisik, mental, dan sosial yang lebih tinggi. Strategi kehidupan di sini adalah tentang ketahanan, resilience, dan kemauan untuk terus belajar, continuous learning, agar tetap relevan dalam persaingan global yang kompetitif. Qs. Al-Insyirah 7-8. Fa'idha faraqta fanshab. Wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. 6. Ibnu Khaldun, Ashabiyah dan Karakter Tangguh. Ibnu Khaldun menekankan bahwa karakter individu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial, Ashabiyah. Kualitas diri bergantung pada kemampuan menjaga integritas karakter di tengah perubahan siklus peradaban.
Strategi kehidupan yang sukses adalah membangun mentalitas yang tangguh, mandiri, dan berani, namun tetap terikat pada nilai-nilai persaudaraan yang luhur. QS Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 7. Harriet Martineau, Metodologi Observasi dan Emansipasi. Sebagai sosiolog perempuan pertama, Martineau mengajarkan bahwa pengembangan diri memerlukan kejujuran dalam mengobservasi realitas sosial tanpa bias. Kualitas diri diukur dari keberanian individu untuk berdiri membela kebenaran dan keadilan sosial bagi semua golongan. Strategi hidup haruslah inklusif, memastikan bahwa peningkatan diri kita juga membawa dampak positif bagi kemerdekaan orang lain. QS An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. 8. Talcott Parsons, Fungsionalisme dan Keseimbangan Sistem. Dalam pandangan Parsons, kualitas diri meningkat seiring dengan kemampuan individu untuk memenuhi skema agil, adaptasi, pencapaian tujuan, goal attainment, integrasi, dan pemeliharaan pola, latensi. Strategi hidup haruslah seimbang, kita harus sukses secara eksternal dalam sistem ekonomi dan sosial, namun tetap menjaga nilai-nilai inti internal agar jiwa tetap stabil. QS Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 9. Robert K. Merton, Struktur Sosial dan Inovasi Etis. Merton menyoroti ketegangan antara ambisi sukses dan keterbatasan sarana sosial yang tersedia. Peningkatan diri yang efektif adalah mencari cara-cara inovatif yang tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Strategi kehidupan yang cerdas menolak segala bentuk jalan pintas atau perilaku menyimpang yang menghalalkan segala cara demi mencapai status sosial atau kekayaan material. QS Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. 10. George Herbert Mead, Interaksionisme Simbolik dan Refleksi Diri. Diri, the self, berkembang melalui interaksi sosial yang dinamis. Kualitas diri tumbuh ketika kita mampu memahami perspektif orang lain secara umum. Generalized other. Strategi kehidupan adalah tentang membangun dialog internal yang jujur antara keinginan unik kita dengan ekspektasi sosial yang bijaksana, sehingga terbentuk identitas yang matang dan stabil. QS Ali Imran 159. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 11. Georg Simmel, Individuasi di Metropolis yang Impersonal. Simmel mengamati bagaimana kehidupan kota besar cenderung mematikan perasaan melalui rasionalitas uang. Strategi hidup yang krusial bagi manusia modern adalah menjaga keunikan pribadi, individuation, agar tidak terjebak dalam apatisme. Peningkatan diri berarti menjaga kedalaman spiritual dan kreativitas di tengah standarisasi kehidupan modern yang serba objektif dan dingin. Al-An'am 165. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. 12. C. Wright Mills, Imajinasi Sosiologis dan Kekuatan Agensi. Kualitas diri meningkat saat seseorang mampu menghubungkan masalah pribadi dengan isu publik. Memiliki imajinasi sosiologis berarti memahami bahwa nasib kita tidak hanya ditentukan oleh kesalahan kita sendiri, melainkan oleh dinamika struktur besar. Strategi hidup ini memberi kita kekuatan untuk mengubah narasi hidup melalui pemahaman sejarah dan keterlibatan sosial yang aktif. QS Al-Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. 13. Erving Goffman, Dramaturgi dan Manajemen Identitas. Goffman melihat kehidupan sebagai panggung sandiwara. Peningkatan diri adalah kompetensi dalam mengelola peran sosial di panggung depan secara profesional. Strategi hidup yang sukses menuntut kita untuk mahir dalam manajemen citra diri guna membangun kredibilitas, tanpa mengorbankan integritas diri yang sejati di balik layar kehidupan pribadi kita. QS Al-Ahzab 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. 14. Pierre Bourdieu, Modal Budaya dan Habitus Unggul. Bagi Bourdieu, strategi hidup adalah tentang akumulasi berbagai jenis modal, ekonomi, sosial, budaya, simbolik. Peningkatan diri dilakukan dengan cara memperkaya habitus kita, kecenderungan berpikir dan bertindak,
melalui pendidikan dan lingkungan yang positif, agar kita memiliki daya tawar yang tinggi di setiap ranah. Field, persaingan kehidupan. QS, Fatir, 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. 15. Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan dan Otonomi Diri. Foucault mengingatkan bahwa pengetahuan seringkali digunakan sebagai instrumen untuk mendisiplinkan individu. Kualitas diri berarti memiliki otonomi atas pikiran sendiri. Strategi hidup yang merdeka adalah strategi yang berani mendekonstruksi wacana dominan yang berusaha menyeragamkan perilaku kita sehingga kita bisa menjadi subjek yang autentik dan bebas. QS Al-Isra 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 16. Anthony Giddens, Refleksitas dan Proyek Identitas Modern. Dalam modernitas lanjut, identitas diri adalah sebuah proyek yang harus dikerjakan secara berkelanjutan. Strategi hidup yang sukses menuntut refleksitas, kemampuan untuk terus memantau informasi tentang tindakan kita dan merevisinya, demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik di tengah ketidakpastian dunia yang penuh resiko. QS Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. 17. Jürgen Habermas, Tindakan Komunikatif dan Dialog Etis. Kualitas diri tercermin dari kemampuan membangun komunikasi yang jujur, rasional, dan bebas dari manipulasi atau dominasi. Strategi kehidupan yang efektif mengutamakan dialog untuk mencapai kesepahaman bersama. Individu yang berkualitas adalah mereka yang mampu mendengarkan dengan empati dan berargumen secara beradab di ruang publik. QS Ibrahim, 24. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? 18. Zygmunt Bauman, Modernitas Cair dan Fleksibilitas Prinsip. Di era modernitas cair, di mana segala sesuatu berubah begitu cepat, strategi hidup yang paling krusial adalah kemampuan untuk tetap adaptif tanpa menjadi dangkal. Peningkatan diri melibatkan kemampuan untuk tetap memegang prinsip moral, meskipun dunia di sekitar kita tidak lagi menjanjikan kepastian jangka panjang atau stabilitas permanen. QS Al-Baqarah 156. Alladzina idza ashabatuhum musyibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 19. Ulrich Beck, Masyarakat Risiko dan Tanggung Jawab Global. Dunia saat ini penuh dengan risiko yang diciptakan oleh kemajuan itu sendiri. Ekonomi, ekologi. Strategi kehidupan yang berkualitas menuntut kita untuk memiliki kesadaran kosmopolitan. Hidup bukan lagi soal sukses pribadi semata, melainkan bagaimana tindakan kita berkontribusi pada mitigasi resiko bagi masa depan kemanusiaan secara kolektif. QS Luqman 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. 20. Immanuel Wallerstein, Sistem Dunia dan Strategi Makro. Memahami sistem dunia berarti menyadari bahwa kita hidup dalam jaringan ekonomi global yang saling terkait namun timpang. Strategi hidup yang cerdas adalah memahami posisi kita dalam struktur tersebut dan berupaya menciptakan kemandirian melalui penguasaan modal intelektual yang kompetitif dan relevan di tingkat internasional. QS Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. 21. W.E.B. Du Bois, Kesadaran Ganda dan Kekuatan Identitas. Du Bois mengingatkan tantangan bagi mereka yang terpinggirkan, kesadaran ganda. Strategi hidup yang kuat adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri dengan mata kita sendiri, bukan melalui lensa prasangka orang lain. Peningkatan diri berarti membangun harga diri yang kokoh untuk melawan narasi negatif yang dipaksakan oleh struktur sosial. QS Al-Hujurat 11. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka. 22. Antonio Gramsci, Hegemoni Budaya dan Intelektual Organik. Kualitas diri dicapai dengan menjadi intelektual organik yang mampu menyuarakan aspirasi keadilan.
Strategi hidup bukan hanya soal mobilitas vertikal untuk sukses sendiri, melainkan menggunakan kecerdasan dan pengaruh kita untuk mengubah cara berpikir masyarakat agar lebih kritis terhadap struktur yang menindas. QS Ali Imran 104. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 23. Peter L. Berger, Konstruksi Sosial dan Agensi Kreatif. Manusia adalah pencipta dunianya melalui proses dialektis, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Strategi hidup yang sukses adalah menyadari bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi manusia, sehingga kita memiliki agensi atau kekuatan untuk mengubah realitas tersebut menjadi lebih baik melalui rekonstruksi nilai-nilai. QS At-Tinbat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 24. Theodor Adorno, Kritik Industri Budaya dan Kemandirian Berpikir. Adorno memperingatkan tentang industri budaya yang membuat manusia menjadi konsumen pasif yang terstandarisasi. Strategi hidup yang berkualitas adalah menjaga kemampuan berpikir kritis yang tajam. Peningkatan diri berarti tidak membiarkan selera, gaya hidup, dan pikiran kita didikte sepenuhnya oleh tren pasar yang dangkal. QS Al-A'raf 179. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. 25. Jane Addams, Praksis Etika Sosial dan Kepedulian Nyata. Peningkatan diri tertinggi dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam membantu masalah kemanusiaan. Strategi hidup Addams adalah menggabungkan empati dengan aksi nyata di lapangan. Hidup menjadi lebih berkualitas bukan karena tumpukan harta, melainkan saat kita mampu meringankan beban penderitaan orang lain secara konkret. QS Al-Baqarah 215. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. 26. Niklas Luhmann, Sistem Sosial dan Manajemen Kompleksitas. Masyarakat modern terdiri dari berbagai subsistem, ekonomi, hukum, politik, yang memiliki logika operasional sendiri. Strategi hidup yang cerdas adalah kemampuan untuk bernavigasi di berbagai sistem tersebut secara efektif. Kualitas diri ditentukan oleh kapasitas individu dalam mengelola kompleksitas informasi dan memfilter komunikasi yang relevan. QS Al-Hajj 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. 27. Ralph Dahrendorf, Konflik Kekuasaan dan Peluang Hidup. Konflik adalah elemen permanen dalam struktur sosial. Strategi hidup yang berani adalah strategi yang memperjuangkan kebebasan individu di tengah otoritas yang membelenggu. Peningkatan diri berarti memperluas life chances, peluang hidup, melalui partisipasi aktif dalam dinamika sosial dan politik yang menuntut keadilan. QS Al-Balad 11-13. Falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan. 28. James Coleman, Modal Sosial dan Jaringan Kepercayaan. Modal sosial, jaringan hubungan yang didasari atas kepercayaan, trust, adalah kunci keberhasilan yang sering terabaikan. Strategi kehidupan harus berfokus pada pembangunan reputasi yang kredibel. Individu yang berkualitas adalah mereka yang mampu membangun relasi timbal balik yang positif dan bermanfaat bagi kemajuan bersama. QS Al-Ma'idah 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. 29. Pitirim Sorokin, Altruisme Kreatif dan Siklus Spiritual. Sorokin berargumen bahwa sejarah bergerak dalam siklus kebudayaan indrawi, material, dan ideasional, spiritual. Peningkatan diri tertinggi adalah transisi menuju altruisme kreatif. Strategi hidup yang abadi adalah meletakkan fondasi keberhasilan material di bawah bimbingan cinta kasih yang tulus dan nilai spiritual yang transenden. QS Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. 30. Vilfredo Pareto, Logika, Sentimen, dan Kepemimpinan Efektif. Pareto mengingatkan bahwa sebagian besar tindakan manusia didorong oleh sentimen non-logis, residues.
Strategi hidup yang efektif melibatkan penguasaan atas dorongan emosional diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara logis rasional demi mencapai posisi kepemimpinan yang membawa dampak sosial yang luas. Qs. Al-Isra 84. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut pembawaannya masing-masing. Sintesis strategis menuju transformasi yang holistik. Setelah menelusuri 30 perspektif sosiologis yang mencakup rentang waktu dari era klasik hingga kontemporer, kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi diri bukanlah sebuah proses linier atau kebetulan semata. Ia adalah sebuah seni menavigasi struktur dengan menggunakan agensi yang terdidik. Strategi kehidupan yang komprehensif harus mengintegrasikan 3 dimensi utama. 1. Dimensi kognitif struktural, kecerdasan strategis. Memahami aturan main dalam struktur sosial, menguasai ilmu pengetahuan mutakhir, dan memanfaatkan modal budaya untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. 2. Dimensi relasional etis, modal sosial. Membangun jejaring hubungan yang kokoh berbasis integritas, berkontribusi secara nyata pada harmoni kolektif, dan memperjuangkan keadilan bagi sesama sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 3. Dimensi eksistensial spiritual, jangkar makna. Menjaga autentisitas diri agar tidak tergilas oleh arus modernitas, memiliki refleksitas tinggi terhadap setiap tindakan, dan menyandarkan seluruh ikhtiar pada nilai-nilai ilahiyah yang abadi. Di Aristiono Nugroho Strategic Consulting (ANSC), kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan, agent of change, dalam hidupnya sendiri. Namun, perubahan tersebut hanya akan berdampak jika dilakukan dengan pemetaan strategis yang matang, memahami di mana kita berdiri dalam stratifikasi sosial, dan kemana kita akan melangkah dengan bimbingan iman. Kesimpulan akhir. Perspektif sosiologis mengajarkan kita bahwa peningkatan kualitas diri adalah perpaduan harmonis antara kecerdasan intelektual, ketajaman sosial, dan keteguhan spiritual. Kami hadir untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas struktur sosial ini demi masa depan yang tidak hanya sukses secara finansial dan karier, tetapi juga kaya akan makna, kedamaian batin, dan kebermanfaatan bagi semesta alam. Transformasi sejati dimulai saat Anda memutuskan untuk berhenti menjadi objek sejarah yang pasif dan mulai menjadi subjek yang aktif menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta ilmu dan cahaya hikmah ilahiyah.